Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Bapak Ibu berada dan kapanpun Bapak Ibu menonton video ini, saya mengucapkan selamat datang. Di video ini, saya Nikolas Hermanto mewakili tim KKN PPM UGM 2021 yang ditempatkan di Wijimulyo. Nah, sekarang di melalui video ini, saya mau sharing sedikit tentang manajemen finansial pribadi. Nah, seperti Bapak dan Ibu lihat melalui booklet itu sebagai pengantar dari video hari ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum melihat bookletnya, saya sarankan untuk melihat bookletnya sebentar. Nah, untuk itu kita langsung mulai ya. Terutama saya akan bahas di video ini mengenai gimana yuk kita mulai bergerakan mencatat keuangan pribadi. Nah, karena kemarin saya juga udah melihat di grup WhatsApp melalui kekhawatiran Pak Jemingin ya, untuk mencatat keuangan pribadi nampaknya sangat sulit, terutama untuk petani gurem, karena memang pencatatannya nggak begitu tanda kutip sepenting petani yang sepenuh waktu. Nah, dan juga punya lebih besar ya lahannya. Nah, ini tuh untuk kekhawatiran ini, jujur ini memang nggak ada cara instannya, memang harus dari kesadaran pribadi masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau kesadaran pribadi saya tuh ketika saya kan masih kuliah ya, pengalamannya belum sebanyak Bapak dan Ibu, mungkin lebih ke keuangan uang bulanan saya kok tiba-tiba habis, kok tiba-tiba keperluan saya mau beli sesuatu penting tapi malah nggak ada uangnya. Nah, ketika pengalaman saya mengalami seperti ini, yang saya cek lagi keuangan saya, kok sebulan ini kepake buat apa aja sih, gitu kan. Nah, saya temukan bahwa uang bensin saya tuh cukup tinggi. Nah, semenjak saya sadar hal itu, saya tuh bisa mengantisipasi dengan, kalau misalnya kayak gitu, saya mulai pindah transportasi ke naik sepeda. Di situ saya bisa hemat bensin, dan memang betul akhirnya setelah beberapa bulan saya naik sepeda, saya bisa uang bulanan saya tabung untuk membeli sesuatu yang saya inginkan itu. Nah, ini mungkin kasus kecil ya. Nah, versi Bapak Ibu punya sesuatu yang lebih besar dari contoh saya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa catat, bisa track nih, bisa kelihatan sebenarnya pengeluaran saya tuh gede di mana dan saya bisa kurangi atau tidak. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi mulai dari kesadaran pribadi saja sih Bapak dan Ibu. Nah, lalu mulai mencatatnya jangan langsung catat tiap hari, itu capek Bapak dan Ibu. Saya juga udah pernah melakukannya, itu benar-benar capek. Nah, mungkin daripada melakukan hal itu, lebih ke berubah kesadaran cara berpikir saja Bapak Ibu. Mungkin lebih ke memisahkan keuangan bisnis untuk pertanian dan juga keuangan pribadi itu yang paling penting Bapak Ibu, dipisahkan. Karena kalau misalnya kecampur-campur, nanti keperluannya tuh bisa menabrak satu sama lain. Misalnya ada keperluan pribadi yang mendadak, tiba-tiba keuangan untuk bisnis taninya turun, tiba-tiba penghasilannya akan turun. Itu kayak efeknya seperti efek domino Bapak Ibu, langsung ke satu yang ke yang lain gitu. Nah, jadi lebih baik keuangan untuk bisnis pertanian disendirikan di uang tempat sendiri, lalu keuangan pribadi dipisahkan juga untuk bagian sendiri. Ini dasar finansial keuangan yang paling dasar dan yang paling penting yang saya sampaikan barusan ini Bapak dan Ibu ya. Karena dengan hal ini nanti kalau Bapak dan Ibu ada keuangan pribadi, ya pakainya sebatas keuangan pribadi itu. Keuangan bisnisnya tuh untuk pertanian nggak keganggu sama sekali jadinya. Nah, ini hal yang penting ini bisa dipraktekkan mulai dari hal kecil ini. Jadi pencatatannya dan lain-lain yang saya sebutkan tadi itu sangat membantu. Tapi kalau Bapak Ibu belum susah untuk mulai, ya udah, yang penting yang saya sebutkan ini aja, pemisahan uang pribadi dengan uang bisnis. Dan sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini. Mari.